Halo sahabat humbahamu, pahadang mahamu dimanapun berada. Kembali lagi saya Christopher Hinggunatar akan berbagi tips bagaimana caranya kita menyikapi kondisi ekonomi dalam keluarga kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum itu sebelum saya akan menyampaikan tips-tipsnya, mohon bantuannya untuk like channel kami dan jangan lupa untuk subscribe, dan tentunya jangan lupa pula untuk bagikan kepada keluarga-keluarga teman di luar sana yang membutuhkan ya motivasi dan dorongan. Nah, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami, dan tentunya untuk mempersingkat waktu saya akan bagikan tips-tips untuk menyikapi kondisi ekonomi dalam keluarga kita. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa dunia secara global sedang diporak-poranda oleh COVID-19. Ya, dan kesehatan dunia sedang rapuh. Nah, dampak dari COVID-19 ini adalah kondisi ekonomi. Banyak di luar sana teman-teman kita sudah dirumahkan. Banyak pekerja yang sudah dirumahkan, bahkan taksi-taksi sudah dirumahkan. Nah, bagaimana dengan ekonomi kita? Saya yakin sangat menurun karena sudah tidak ada pendapatan lagi. Bagaimana caranya kita akan menyikapi kondisi ini? Saya ingin berbagi tips. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di luar sana, tips yang pertama yaitu harus memiliki dana darurat. Kapan kita mengumpulkan dana darurat ini? Pada saat kondisi yang lalu seharusnya kita sudah memiliki dana darurat. Jika kawan-kawan yang sudah memiliki dana darurat, kondisi saat inilah dana darurat itu boleh digunakan. Ya. Apa sih dana darurat? Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya itu. Dana darurat adalah dana yang kita gunakan pada kondisi darurat. Mungkin contoh ya, contoh. Saat kita berangkat kerja kita mengalami kecelakaan. Dana darurat ini yang harus kita gunakan. Ya. Mungkin saja ada keluarga kita yang masuk rumah sakit. Dana darurat ini juga yang harus kita gunakan. Ya. Mungkin ada keluarga kita yang meninggal. Ya, dana darurat inilah yang harus kita gunakan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi, mungkin saat ini kawan-kawan tidak memiliki dana darurat. Tetapi marilah kita belajar dengan adanya kondisi saat ini ya, dengan channel kami kawan-kawan sudah bisa mengetahui, oh, saya harus menyiapkan dana darurat gitu. Jadi dana darurat inilah yang harus kita gunakan pada saat kondisi darurat terjadi. Nah, tips yang kedua, jangan sampai pendapatan kecil, pengeluaran kita besar gitu ya. Ini jangan sampai terjadi. Usahakanlah pendapatan kecil, pengeluaran kita lebih kecil. Bagaimana caranya? Gampang. Contoh mungkin pada kawan-kawan di era digital saat ini, semua anak-anak, semua keluarga, istri dan suami memiliki handphone, ya, memiliki laptop, butuh wifi, butuh data, ya, atau butuh token listrik. Banyak hal kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi bagaimana caranya kita akan meminimais itu? Contoh, saat kita menggunakan data 100.000 pada kondisi normal yang lalu, ya, tetapi kali ini kita menggunakan data 50.000 saja, tetapi yang unlimited bisa digunakan dalam jangka yang panjang, 30 hari gitu ya, sehingga dana itu terminimize, dia lebih kecil pengeluaran kita. Contoh mungkin kawan-kawan yang sering makan di luar sana ya, tetapi kali ini kita belanja sayur, kita belanja isi dapur, kita masak sendiri, istri masak atau suami masak, itu lebih nikmat. Hygiene-nya kita tahu, bersihnya kita tahu ya, dan gizinya juga kita tahu. Itu lebih bermanfaat. Mungkin kawan-kawan yang suka bepergian ya, suka lancong, kurangi dulu sehingga uang bensin nggak keluar gitu ya. Kita mau minimize ya, bagaimana caranya uang yang kita dapat tadi itu terasa cukup ya, bukan terasa tapi cukup, benar-benar cukup ya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur. Nah, itu untuk tips yang kedua kawan-kawan. Dan tips yang ketiga ini boleh kita gunakan pada saat ekonomi dalam keluarga kita sangat merosot ya, sangat merosot dan tidak ada lagi pendapatan sampingan ya. Bahkan mungkin kawan-kawan yang sudah dirumahkan dari bulan Maret, Februari, Maret, April
dan Mei sampai saat ini sudah dirumahkan, dan saya yakin mungkin tidak ada pendapatan lain lagi. Mungkin tips yang ketiga ini bisa digunakan, yaitu pinjamlah dana sampingan. Ya, pinjamlah dana dengan cara menggadai BPKB jika ada, atau pinjamlah pada keluarga yang bisa teman-teman pinjam, ya, dan mungkin di waktu yang akan datang kawan-kawan bisa kembalikan seperti itu. Mungkin ada finance, ya, ada koperasi, carilah bunga yang kecil sehingga akan mempermudah kawan-kawan untuk melakukan pengembalian di masa yang akan datang, seperti itu. Ketika kawan-kawan sudah mendapatkan dana ini, gunakanlah itu sebaik mungkin. Kembali pada tips yang kedua tadi, meminimais pengeluaran, sehingga uang yang kita dapat dari hasil penggadaian tadi itu akan terasa lebih cukup dan cukup dalam waktu yang lebih lama, ya. Itu kawan-kawan untuk tips yang ketiga. Dan tips yang keempat adalah saran saya, dimanapun teman, keluarga kita berada saat ini, harus memiliki satu ikatan keluarga, yaitu keluarga suka duka. Dalam kondisi krisis ekonomi saat ini, inilah waktu yang tepat kita saling membantu antara satu dengan yang lain, ya, saling bahu membahu untuk menolong satu dengan yang lain, ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah fungsi dari keluarga suka duka. Nah, ini kawan-kawan untuk tips bagaimana caranya kita menyikapi kondisi ekonomi dalam keluarga kita. Itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, mohon like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan tentunya jangan lupa untuk bagikan kepada keluarga kita yang ada di luar sana sehingga tetap termotivasi, memiliki satu dorongan, tekad, dan kemauan untuk tetap hidup dan bertahan. Tetap semangat, dukung pemerintah untuk tetap di rumah dan jaga jarak, rajin cuci tangan, ya, sehingga kita terbebas dari COVID-19 ini. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker dimanapun saudara-saudara berada. Namun saya tidak menggunakan masker untuk leluasa berbicara untuk teman-teman semua di luar sana. Nah, sampai di sini kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Salam Humbahamu, Pahadang Mahamu.